rahimakumullah. Segala puji kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat yang demikian banyaknya kepada kita. Dan salah satu nikmatnya adalah telah memberikan kesempatan hidup kepada kita hingga hari ini. Kita telah berada di penghujung bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 28 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah atau 5 Juli 2024, dan akan memasuki bulan Muharram 1446 Hijriah. Salawat dan salam kita mohonkan kehadiran Allah agar senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dengan takdir Allah juga melalui beliau kita telah disampaikan kepada Islam dan iman, dan tentunya kita semua berharap akan istiqomah dalam Islam dan iman kita sampai akhir hayat kita berakhir dengan husnul khatimah. Selanjutnya di penghujung tahun 1445 Hijriah ini dan akan memasuki tahun baru Islam 1446 Hijriah, khotib berwasiat kepada hadirin semuanya, termasuk diri khotib sendiri, untuk sama-sama bermuhasabah, menghitung umur yang sudah kita lalui dan amalan yang sudah kita lakukan untuk bekal kita di masa depan, yakni kehidupan akhirat yang kekal abadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhiratnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, menurut tafsir Syekh Syihabuddin Mahmud bin Abdullah Al-Husaini Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, sehubungan dengan ayat ini, beliau mengatakan bahwa setiap perbuatan manusia yang telah dilakukan pada masa lalu mencerminkan perbuatan dia untuk persiapan di akhirat kelak, yang merupakan tujuan hakiki dari kehidupan ini. Imam Al-Bukhari dalam sahihnya menulis bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a 'alaihi wa innal fajira yara dzunubahu kazubabin marra 'ala anfi." Seorang yang beriman, kata Rasulullah, melihat dosa-dosanya seperti dia berada di bawah gunung. Dia takut apabila gunung tersebut menimpanya. Sedangkan seorang fasik, seorang perusak, seorang pendosa melihat dosa-dosanya hanya seperti lalat yang terbang di atas hidungnya, menganggap sepele apa yang telah dilakukannya. Maka sebagai orang beriman, tentulah kita sangat takut untuk melakukan perbuatan dosa, sekecil apapun dosa itu. Sebagaimana dikatakan oleh Bilal bin Sa'ad rahimahullah, "Janganlah engkau melihat kecilnya suatu dosa, namun hendaklah engkau melihat siapa yang sedang engkau durhakai." Oleh karena itu, di penutup tahun 1445 Hijriah ini, mari kita sama-sama evaluasi diri untuk kemudian memperbaikinya di tahun 1446 Hijriah dengan amalan yang lebih baik. Sebagaimana wasiat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam sebuah khutbahnya, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzinu, wa tazinu lil ardil akbar yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah."
Hisablah, evaluasilah, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihisab, sebelum kalian diperhitungkan, dan berhiaslah, bersiaplah kalian untuk hari Ardil Akbar, yakni Yaumul Hisab, yaitu hari di mana hisab itu akan menjadi ringan bagi orang yang telah menghisab dirinya di dunia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita perhatikan diri kita sering disibukkan dengan pekerjaan dan masalah keduniaan sehingga menyampingkan ibadah. Bahkan kalaupun ibadah, maka sering bermalas-malasan, sering tidak khusyuk dalam sholat, kurang peduli terhadap sesama, dan bahkan terkadang hati pun menjadi keras, tak mau menerima kebenaran dan realita. Oleh karena itu, setiap kita perlu muhasabatun nafs, merenungi dan berintrospeksi terhadap diri ini pada setiap jam, setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah melalui waktu kita pada jalan yang benar, yang menuju keridhaan Allah? Apakah kita telah menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hamba Allah yang diamanahkan kepada kita, sebagaimana kita selalu ingin mendapatkan hak-hak kita sendiri? Kemudian membandingkan antara kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang kita lakukan dan menilai diri sendiri, lalu bertaubat dan banyak beristighfar, berusaha untuk mengganti keburukan dan kekurangan yang telah kita lakukan dengan berbagai macam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan susullah, iringilah suatu perbuatan buruk atau dosa dengan perbuatan baik atau amal soleh. Itulah yang akan menghapuskan keburukan, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi, derajat hadis hasan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setidaknya ada 5 hal yang patut kita renungkan di penghujung bulan Zulhijjah 1445 Hijriah ini, dan akan menyambut bulan Muharram tahun baru 1446 Hijriah yang tinggal 2 hari lagi. Pertama, muhasabah, yaitu evaluasi diri dan introspeksi diri, lalu memperbaiki diri untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muahadah, yaitu mengingat kembali janji yang pernah kita ucapkan, lalu segera menunaikannya. Yang ketiga, mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering kita meninggalkan syariat, aturan Allah, ibadah kepada Allah. Kalaupun mengikuti syariat, aturan Allah, ibadah kepada Allah, sering hanya sebatas asal-asalan saja, semau kita saja, tidak bersungguh-sungguh. Padahal bagi seorang muslim yang ingin menjadi orang yang bertakwa, maka mujahadah atau penuh kesungguhan adalah bagian tak terpisahkan dalam menggapai ketakwaan di samping muhasabah dan muahadah. Yang keempat, muraqabah, yaitu senantiasa merasa diawasi setiap saat oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya mengatakan, aku yakin dan percaya bahwa Allah selalu melihatku, maka aku malu untuk berbuat maksiat kepadanya, malu berbuat dosa walaupun tidak ada orang lain yang tahu. Apalagi jika ada yang tahu, maka itu menjadi aib yang amat besar. Yang kelima, mu'aqabah, yaitu memberi sanksi kepada diri sendiri manakala diri ini melakukan sebuah kesalahan atau dosa. Umpama manakala kita terlewat sholat zuhur
maka hukumlah diri dengan mengkodonya, lalu banyak beristighfar dan melakukan solat-solat sunnah. Jangan biasakan diri ini bermanja-manja dengan kesalahan dan bersenang-senang dengan dosa, sekecil apapun ia. Jika sikap ini selalu kita budayakan, kita tanamkan di dalam diri kita, insya Allah kita akan selalu mampu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saya mengajak untuk kita sama-sama saling mengingatkan, sama-sama berlomba dan berpacu mengerjakan kebaikan untuk bekal kita di alam akhirat setelah kematian. Ingatlah firman Allah dalam surat Yunus ayat 49, likulli ummatin ajal, iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya, jika sampai ajalnya maka tidak akan dimundurkan atau dimajukan sesaat pun. Selanjutnya, perbuatan semasa hidup itulah yang akan diperhitungkan. Apakah perbuatan semasa hidup itu akan menjadi bekal yang meringankan dan mendatangkan kebahagiaan, ataukah justru sebaliknya akan memberatkan dan mendatangkan azab dan siksaan? Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siap, semua yang bernyawa pasti akan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat, hari akhirat nanti akan disempurnakan balasan kalian. Siapa yang dijauhkan pada hari itu dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah yang sukses, yang beruntung. Dan sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kenikmatan yang menipu, fata morgana saja. Quran surat Al Imran ayat 185.